Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti dengan 13520100022 dari kelas B2 2020. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum mikrobiologi MPM atau APM. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama pengertian MPN atau APM, yang kedua prosedur, dan yang ketiga bagaimana cara perhitungan MPN itu sendiri. Yang pertama, apa itu MPN? Most probable number atau angka paling mungkin merupakan pemeriksaan bakteri coliform maupun E. coli dalam bahan makanan maupun minuman siap saji. Pemeriksaan MPN memiliki beberapa metode, yaitu metode 333, metode 511, dan metode 555. Untuk hari ini kita akan melakukan metode 333. Nah, kita akan bahas prosedur MPN. Prosedur untuk ujinya ada 3 uji, yaitu uji praduga, uji penegasan, dan uji kepastian. Yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita uji praduga yaitu melakukan pengecaran. Nah, kita harus menyiapkan, yang pasti kita akan menyiapkan sampelnya. Untuk hari ini kita meneliti E. coli yang ada pada air yang biasa kita minum sebagai sampelnya. Kemudian kita siapkan 3 tabung reaksi, 1, 2, 3, dan kita kasih nama masing-masing tabung reaksi ini. Yang pertama, tabung pertama kita kasih nama 10 pangkat min 1. Untuk tabung kedua kita kasih nama 10 pangkat min 2, dan tabung ketiga 10 pangkat min 3. Setelah kita siapkan dan kita kasih nama, kita masukkan ke masing-masing tabung ini sebanyak 3 mili Aquades. Kemudian kita masukkan sampelnya. Jadi kita pipet 1 mili sampel, kita masukkan ke tabung 10 pangkat min 1. Setelah itu dari tabung 10 pangkat min 1 ini kita ambil dengan pipet sebanyak 1 mili, kita masukkan ke tabung 10 pangkat min 2. Sama ya, setelah itu kita pipet lagi 1 mili, kita masukkan ke tabung 10 pangkat min 3. Setelah itu kita siapkan sebanyak 9 tabung reaksi dan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok A, kita kasih nama A1, A2, dan A3. Yang kelompok kedua B1, B2, dan B3. Kemudian kelompok ketiga C1, C2, dan C3. Setelah itu, setelah kita siapkan ini, kita masukkan 9 mili media yang kita gunakan yaitu lactose broth sama tabung durham. Penambahan tabung durham di masing-masing tabung reaksi ini bertujuan sebagai indikator nanti hasilnya positif atau enggak, ditandai dengan adanya gelembung yang ada di tabung durham. Setelah itu, dari sampel 10 pangkat min 1 ini milik kelompok A, kita ambil kita ambil sebanyak 1 mili dan kita masukkan ke masing-masing tabung ini. Jadi 1 mili pengenceran 10 pangkat min 1 ini kita masukkan ke tabung A1, A2, dan A3. Sama, untuk kelompok B juga sama. Jadi dari pengenceran 10 pangkat min 2 ini kita ambil 1 mili, kita masukkan ke B1, 1 mili ke B2, 1 mili ke B3. Kemudian untuk pengenceran ketiga yang 10 pangkat min 3 juga kita ambil sebanyak 1 mili dan kita tambahkan ke masing-masing kelompok C. Jadi 1 mili dari pengenceran 10 pangkat 3 ini kita pipet sebanyak 1 mili, kita masukkan ke tabung C1, 1 mili lagi ke C2, dan 1 mili ke C3. Setelah semuanya terisi, kita lanjutkan ke proses inkubasi. Jadi semua tabung reaksi ini, ke-9 ini kita masukkan ke inkubator. Kita inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Nanti setelah 24 jam kita ambil dan kita amati. Kita lihat ada gelembung atau warna keruh dari masing-masing tabung tersebut. Jika dalam waktu 24 jam ternyata tidak terdapat gelembung atau warna keruh, itu kita ulang lagi, jadi kita inkubasi lagi selama 24 jam juga, jadi 24 jam kedua. Jadi setelah itu, setelah selesai baru kita keluarkan lagi, sama kita amati lagi terdapat gelembung atau warnanya berubah menjadi keruh untuk hasil yang positif. Jika di 24 jam kedua ini ternyata masih belum terdapat gelembung atau keruh, itu sudah dipastikan bahwa sampel negatif E. coli. Jadi tidak perlu dilakukan uji selanjutnya. Tapi kalau ternyata ada tabung yang terdapat gelembung atau warna keruh, berarti itu hasil positif. Dari uji penduga ini kita dapatkan untuk hasil yang positif ada di tabung A1, A2, A3, dan B1, B3. Kemudian untuk kelompok C hanya satu tabung, yaitu di tabung C1. Nah, dari 6 tabung ini yang positif kita lanjutkan dengan uji penegasan. Uji penegasan ini kita menggunakan sampel yang diambil dari tabung positif dari uji penduga yang tadi 1, A2, dan A3, kemudian B1, B3, dan tabung C1. Setelah itu media yang kita gunakan yaitu BGLBB atau Brilliant Lactose Bile Broth. Jadi tadi kan yang di tabung kelompok A terdapat 3 tabung yang positif. Kita bisa pilih salah satu saja yang kita pakai untuk uji penegasan. Sama, untuk yang tabung B, tadi terdapat 2 tabung yang positif, itu juga bisa kita pilih satu tabung untuk dilakukan uji penegasan. Kemudian untuk yang tabung ketiga ini bisa kita gunakan dari hasil dari tabung C1 yang positif tadi. Jadi sudah kita pilih mana yang mau dipakai untuk uji penegasan selanjutnya. Jadi tabungnya kita kasih penamaan yang kelompok A tadi kita kasih nama 10 pangkat min 1, kelompok B 10 pangkat min 2, dan kelompok C 10 pangkat min 3. Untuk caranya sama seperti uji penduga, cuman yang membedakan itu media yang kita gunakan. Untuk uji penegasan, kita menggunakan BGLBB, yaitu Brilliant Green Lactose Bile Broth. Sama kita masukkan medianya ke masing-masing tabung ini, baik kelompok A, B, maupun C sebanyak 9 ml. Setelah itu, jangan lupa ditambahkan tabung Durham sebagai indikator hasilnya positif atau tidak, dengan ditandai adanya gelembung di bagian tabung. Sama, jadi untuk kelompok A ini kita ambil 1 mili dari sampel 10 pangkat min 1, 1 mili kita masukkan ke A1, A2, dan A3. Untuk yang 10 pangkat min 2 juga sama, kita ambil 1 mili, kita masukkan ke B1, 1 mili ke B2, 1 mili ke B3. Untuk 10 pangkat min 3 juga sama, kita ambil 1 mili dan kita masukkan masing-masing 1 mili pada kelompok C1, C2, dan C3. Setelah itu sama kita inkubasi dulu di dalam inkubator. Yang membedakan adalah suhunya. Kalau tadi di uji penduga kita pakai suhunya 37 derajat Celcius, untuk uji penegasan kita menggunakan suhu 44 derajat Celcius. Untuk lama waktunya sama, 24 sampai 48 jam. Kemudian kita amati apakah ada gelembung atau warna keruh. Warna keruh di sini karena kita pakai untuk medianya pakai BGLBB yang tadinya warna hijau, memang warna hijau. Nanti kalau misal dia hasilnya positif, dia warnanya akan berubah menjadi lebih pekat. Dari uji penegasan
sini kita dapatkan hasil yang positif ada di tabung A1, A2, B1, dan B2. Sedangkan kelompok C ini tidak didapatkan hasil positif semua. Selanjutnya kita akan dari hasil yang positif ini kita lanjutkan ke uji kepastian. Jadi kita inokulasikan hasil-hasil positif. Nah, untuk step 1 yang pasti kita akan membuat media EMBA, eosin ethylene blue agar. Jadi untuk uji kepastian ini kita menggunakan media agar, bukan media yang cair di uji yang sebelumnya. Setelah itu, setelah kita membuat media, kita inokulasikan dari sampel yang positif tadi dengan teknik sinabung atau teknik T. Setelah itu, kita inkubasi di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48. Setelah itu kita keluarkan dan kita amati. Jika hasil positif dari media yang tadi, yang cawan udah kita inkubasi itu akan membentuk koloni yang berwarna hijau merah seperti gambar. Jadi untuk hasil positif kita lingkarin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke perhitungan nilai MPN. Perhitungan nilai MPN diketahui jumlah tabung pada uji penugasan, yaitu pada sampel 10 pangkat 1 banding 10 pangkat 3, yaitu 2 banding 2 banding. Nah, dari sini kita lihat ke tabel MPN coliform karena kita menggunakan metode 333, jadi kita lihatnya di daftar MPN. Nah, di sini 1/10 atau 10 pangkat min 1 kita tadi hasilnya adalah 2. Kita masukkan aja 2, kemudian 2, 0. Dari sini kita dapat melihat nilai MPN pada tabel yaitu 21. Ini di lingkar biru. Kita tulis di sini nilai MPN pada tabel 21. Rumus untuk menghitung nilai MPN yaitu nilai MPN pada tabel dikali 1 per pengenceran tabung tengah. Kita tinggal masukkan aja. Untuk pengenceran tabung tengah, tadi dihasilkan 220 ini, 2 ini dari 10 pangkat min 1, 2 yang kedua ini dari 10 pangkat min 2, dan 0 ini dari 10 pangkat min 3. Jadi dari pengenceran yang 3 ini, mana nilai tengahnya? Jadi yang di tengah adalah 10 pangkat min 2. Tinggal kita masukkan, jadi nilai MPN-nya 21, kemudian 1 per 10 pangkat min 2. 2 dikali, karena yang naik jadi positif, jadi 100. Kemudian hasilnya adalah 2100 MPN per gram per mili. Ini. 1. Ya. Jadi dapat disimpulkan dalam sampel yang kita amati tadi, air yang biasa kita minum, terdapat 2100 E. coli dalam 1 gram per mili. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.